Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Thalabat thalibat KMI kelas 11 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita sambung pelajaran kita pada mapel akidah. Pada pertemuan yang lalu kita telah baca muqaddimah dan juga bab 1 ya, dari kitab Tauhid ini. Yang intinya kemarin saya sampaikan ini adalah takrirut tauhid ya, kewajiban untuk bertauhid begitu. Nah, beliau sebutkan 7 dalil ya, dari kewajiban bertauhid ini, yang mana syahidnya ataupun sisi pendalilannya ada di yang di garis biru ini ya, kemarin juga sudah saya isyaratkan ya. Nah, ini semua yang di garis biru ini ya, ini menekankan wajibnya bagi setiap orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, itu sudah kita baca ya 7 dalil ini dan dihafalkan ya. Nanti insya Allah ada setorannya sebentar lagi. Nah, sekarang kita bahas keterangan dari Syekh Saleh bin Abdillah Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala ya, terkait dengan penjelasan beliau terhadap 7 dalil yang dibawakan ini ya. Dan untuk memahami bab 1 ini ya, kita langsung baca. Qala syarihu waffaqahullahu. Berkata pensyarah yaitu Syekh Utsaimin waffaqahullah, semoga Allah memberi taufik kepada beliau. Beliau mengatakan istaftahal musannifu rahimahullahu kitabahu bil basmalati wal hamdalati. Penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memulai kitabnya dengan menuliskan ya, kalimat bismillah ya, kemudian kalimat hamdalah ya, wassalati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya, wa ala alihi wasallam. Kemudian ya, menuliskan juga salawat kepada Nabi dan para keluarga dan sahabatnya ya. Sallallahu alaihi wa alaihim wasallama tasliman katsira ya, semoga Allah mencurahkan salat dan salam kepada beliau dan para sahabatnya. Wa haula'i tsalath, dan 3 perkara ini yaitu menyebut bismillah, menyebut alhamdulillah, lalu bersolawat ya, 1, 2, 3 ya. Syekh Utsaimin katakan 3 perkara ini min adabi istiftahit tasanif ya, termasuk di antara adab tata krama membuka suatu tulisan ya. Jadi makanya kalau kayak saya sendiri tadi saya contohkan mau membuka pelajaran ya, saya salam, habis itu bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, minimalnya begitu ya. Ini diantara adab ya, kita mau berbicara tentang agama ya khususnya, atau terlebih lagi kita menulis dari satu permasalahan agama ya, ini diantara adabnya saya Utsaimin sampaikan begitu ya. Jadi ini yang dibahas adalah awal ini yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Mafhum? Kemudian yang kedua, thumma qala, kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, penulis berkata, kitabut tauhid ya, setelah salat dan salam beliau mengatakan, penulis mengatakan kitabut tauhid ya, langsung pada masuk bab 1 ya. Wa maksudut tarjamati bayanu wujubit tauhid, dan yang dimaksud dengan kalimat ini adalah penjelasan wajibnya bertauhid. Tolong kasih garis bawah nih ya, jadi bab 1 ini intinya adalah penjelasan kewajiban bagi siapapun untuk mentauhidkan Allah. Paham ya? Kasih garis bawah. Wal muradu bihi asalatan tauhidul ibadah, dan inti yang dimaksud dari tauhid, kan diwajibkan bertauhid ya kan. Nah, tauhid yang mana yang dimaksud, yang intinya itu tauhid di mana ya, maka tolong kasih garis bawah nih, intinya adalah tauhid ibadah ya, atau bahasa lainnya adalah tauhid uluhiyah. Kita sudah di kelas 10 kemarin, tauhid itu kan menurut para ulama ya, berdasarkan istiqra, membaca dalil-dalil dan menyimpulkan, tauhid itu dibagi menjadi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat
Paham ya? Nah, kata Syekh Utsaimin, kitab tauhid ya, ini inti daripada intinya adalah pembahasan tentang tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Mafhum ya? Wa ghairuhu tabi'un lahu, dan tauhid rububiyah dan asma wa sifat mengikuti tauhid uluhiyah ini. Lakin maksud al-musannifi alladhi aradahu huwa bayanu anna tauhid al-ibadati wajibun alal khalqi. Ya, dan intinya ya, yang dimaksud oleh penulis di sini dengan meletakkan kalimat ya di bab 1 ini kitab tauhid ya, ini adalah beliau ingin menjelaskan bahwa tauhid uluhiyah inilah ya kewajiban yang paling wajib yang harus dijalankan oleh setiap makhluk. Ya di sini tolong kasih garis bawahan ya. Tauhidul ibadati wajibun alal khalq. Ya, jadi beliau katakan makhluk, ya kan? Makhluk itu kan manusia dan jin. Ya. Nah, jadi yang wajib mentauhidkan Allah itu ya semuanya, ya. Manusia dan jin itu wajib untuk mentauhidkan Allah, mengibadahi Allah semata. Baik, jelas ya. Jadi intinya dari bab 1 ini, pembahasan kitab tauhid ini adalah penetapan tauhid. Ya, seorang itu siapapun dia wajib untuk mentauhidkan Allah. Nah, kemudian wa dzakara al-musannifu rahimahullahu li tahqiqi maqsudi tarjamati sab'ata adillatin. Dan penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan bahwa untuk merealisasikan, untuk mewujudkan ya, tujuan dari tauhid itu ya, beliau membawakan 7 dalil. Jadi beliau membawakan 7 dalil ya, yang membuktikan bahwa tauhid itu wajib untuk dilaksanakan oleh siapapun begitu. Taib, dalil yang pertama, qauluhu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas sekali. Ya, tidaklah ya kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akanlah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku, agar menyembah Allah. Wa dilalatuhu ala maksudi tarjamah, dan sisi pendalilan ya dari apa yang dimaksud oleh penulis dengan menyebutkan dalil ini fi qaulihi, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, illa liya'budun. Lihat ya sisi pendalilannya di sini. Makanya di sini beliau kasih biru. Ya. Tulisannya biru. Ya, kasih garis bawah ya. Illa liya'budun. Sisi pendalilannya ya, inti daripada apa yang beliau maksudkan adalah di kalimat illa liya'budun. Ini yang menunjukkan siapapun itu dari kalangan jin dan manusia wajib untuk menyembah Allah. Ya, kalimat illa liya'budun fal ibadatu, ya, saya Utsaimin melanjutkan kalimat illa liya'budun ini ya, maka yang dimaksud dengan ibadah idza utliqat fi khitabis syar'i fal muradu biha tauhid. Jika ya, dimutlakkan, artinya jika dipakai secara umum dalam pembahasan penyebutan tentang satu syariat ya, fal muradu bihi tauhid, maka yang dimaksud dengan ibadah itu adalah tauhid. Kalau ngasih garis bawah ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, yang membuktikan ya, maksudnya yang menjelaskan bahwa kalau Allah sebut dalam Al-Qur'an ya'budun ya, itu maknanya adalah tauhid begitu. Disuruh mentauhidkan Allah begitu. Nyembah Allah semata dan menjauhi selain Allah begitu. Nah, yang mengatakan adalah perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ini. Beliau menjelaskan kullu ma warada fil Qur'an minal ibadati fa ma'nahu at-tauhid. Ya, kasih garis bawah nih. Setiap apa yang datang dalam Al-Qur'an dari kalimat ibadah, maka maknanya adalah tauhid. Ya, kalau di salah satu usul dulu ya disebut dengan makna oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa makna ya'buduni yuwahhidun, kan begitu. Ya di sini lebih jelas ya. Abdullah bin Abbas mengatakan setiap yang datang dalam Al-Qur'an dari kalimat ibadah maka maknanya adalah tauhid ya. Dzakarahul Baghawi
fi tafsirihi, ya, dan perkataan Ibnu Abbas ini disebutkan oleh Imam Baghawi dalam kitab tafsir beliau. Fal ayatu, ya, kemudian Syekh Utsaimin menyimpulkan, maka ayat ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ini tadullu ala annal hikmata min khalqil jinni wal insi hiya tauhidullah. Kasih garis bawah ya. Ayat ini jelas sekali menunjukkan bahwa hikmah dari penciptaan jin dan manusia adalah agar manusia dan jin itu mentauhidkan Allah. Wa ma khuliqu lahu fahum ma'muruna bih, dan untuk apa mereka diciptakan itu, maka mereka diperintahkan untuk itu. Mereka kan diciptakan untuk ibadah, maka ya disuruh untuk ibadah itu. Wal amru lil ijab, dan secara umum ya seperti kaidah secara umum bahwa ya jika datang perintah kaidah usul fikih ya maknanya itu adalah pemuwajiban. Fayakunu tauhidu wajiban. Maka dari sini beres kita bisa pahami bahwa tauhid itu adalah satu yang wajib ya bagi manusia maupun jin. Jelas ya, ini dalil yang pertama, sisi pendalilannya dari kalimat illa liya'budun. Jelas ya. Kemudian ya kita pindah ke dalil yang kedua. Wa dalilu tsani qauluhu ta'ala, dan dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya. Sungguh kami telah utus di setiap umat rasul. Apa misinya? An i'budullah wajtanibut taghut. Nah ini wa dilalatuhu ala maksudit tarjamati min wajhain, dan sisi pendalilan dari kewajiban tauhid di sini ada dua, ya, yaitu kalimat an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya, makanya di atas juga dikasih garis biru nih ya. An i'budullaha wajtanibut taghut. Ini sisi pemewajiban tauhidnya di situ. Nah, kita baca satu persatu perincian dari Syekh Utsaimin. Nah, ahaduhuma, yang pertama, dalam kalimat Allah Subhanahu wa taala an i'budullaha fahuwa amrun bil ibadah. Maka kalau dilihat ini jelas sekali kalimat an i'budullaha, misi rasul ini ya, kami utus para rasul untuk misinya an i'budullaha. Misinya adalah untuk memerintah siapapun untuk beribadah. Allati hiya tauhid, yang kalau kita tadi di poin pertama sudah dijelaskan lagi, makna ibadah di dalam Al-Qur'an adalah tauhid. Ya. Fat takdir, ya, maka takdirnya adalah an wahidullaha wa huwa amrun wal amru lil ijab fayakunu tauhidu wajiban. Ya, maka takdirnya kalau dibedah sedikit ya secara bahasa ya, ini bahwa ani'budullaha itu sama dengan awwahidullaha, agar manusia dan jin itu mengesahkan Allah semata ya. Dan ini jelas sekali kalimat ani'budullah maupun awwahidullah, kalau ini secara takdirnya ya, ini merupakan perintah. Ani'budullah ini perintah, dan hukum perintah adalah wajib, maka tauhid ini merupakan kewajiban. Jadi manusia itu wajib menyembah Allah ya. Ini misi dakwah para rasul yang pertama, agar manusia menyembah Allah. Lalu yang kedua, wal akhar fi qaulihi ta'ala wajtanibut taghut, menjauhi taghut, fahuwa amrun bi ibadatin ya. Ya, fahuwa amrun bi muba'adati ibadati ghairillahi. Maka ini adalah perintah untuk menjauhi peribadatan kepada selain Allah. Ini adalah perintah untuk menjauhi ibadah. Ibadah dari siapa? Ibadah pada siapa? Ibadah pada selain Allah. Jadi yang namanya ibadah itu harus kepada Allah semata, tidak boleh pada selainnya. Wala tatahaqqaqul muba'adatu illa bitauhidillah, dan tidak akan mungkin terlaksana menjauhi peribadahan kepada selain Allah itu kecuali dengan melaksanakan tauhid. Fayakunu ma'muran bihi, maka jelas sekali dengan ini, jelas sekali kalau manusia itu disuruh bertauhid ya. Nah, wal amru lil ijab, dan ini adalah perintah ya. Tauhid wajibun
litawaqqufi muba'adati ibadati ghairillahi alaihi. Maka tauhid ini adalah kewajiban ya, karena keharusan menjauhi peribadatan kepada selain Allah. Ini misi dakwah para rasul yang bersamaan juga. Ya, ini telah kita bahas di salah satu usul. Ini sama dengan kandungan la ilaha illallah. Ya, misi dakwah para rasul kan manusia mengucapkan la ilaha illallah. Ya, dalam kalimat ya la ilaha ini sama dengan kalimat wajtanibut tauhid. Tiada Tuhan yang berhak disembah. Ya, berarti kan jauhilah semua sesembahan. Ya. Terus ditetapkan itsbat ani'budullah ya illallah ya. Nyembah itu hanya kepada Allah semata, sama dengan kalimat ani'budullah ya. Taib. Ya, maka di sini jelas sekali bahwa tauhid itu wajib, dan tauhid maknanya kita sudah bahas pula dalam usul tsalatsah ya. Pentolannya ada 5 ya. Pentolannya ada 5. Kita udah bahas juga. Oh, ini ternyata disinggung juga oleh Syekh Utsaimin di sini. Wa taqaddama anna tauhid lahu maknayani fi syar'i. Dan telah berlalu ya bahwa makna tauhid itu secara syar'i ada 2. Yang pertama khas wa huwa syaitan. Tauhid secara khusus yaitu setan. Ya, wal akhar am. Makna tauhid secara umum wa huwa kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Ini perkataan Ibnu Qayyim ya. Semua yang melampaui batasannya dari seorang hamba itu. Ya, semua ya, dari disembah, diikuti maupun ditaati. Ya, wa dzakara Ibnu Qayyim fi a'lamil muwaqqi'in wastahsanahu Abdurrahman ibni Hasan fi Fathil Majid. Ya, dan ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in ya, dan dinukil pula oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam kitab beliau syarah kitab tauhid yaitu Fathul Majid wa tilmidhu Sulaiman ibni Simhan fi ba'di rasailihi ya, dan juga dinukil oleh murid dari Syekh Abdurrahman bin Hasan ya, dalam beberapa rasailnya. Ya, jelas sekali ya bahwa ini misi dakwah para rasul agar manusia itu menyembah Allah semata, menjauhi tauhid. Baik, mungkin sampai sini dulu, insyaallah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.